Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syarif, mahasiswa jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4. Di video ini saya akan melanjutkan hafalan hadis arba'in saya. Sebelum lanjut, saya akan memperlihatkan kartu tanda mahasiswa terlebih dahulu. Baik, langsung saja. Hadis yang ke-23 tentang perkara-perkara kebaikan. An Abi Malik al-Harith bin Asim al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamlani aw tamla'u ma baina samai wal ard wa salatu nur wa sadaqatu burhan wa sabaru diya wal qur'anu hujjatun lak aw alaika kullu nas yagdu fa bai'u nafsahu fa mutikuha aw mubikuha, rawahu Muslim. Artinya, dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, bersuci itu sebagian dari iman. Ucapan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan, dan ucapan Subhanallah, maha suci Allah, dan Alhamdulillah, itu keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti yang nyata, sabar adalah sinar, dan Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya sendiri, dan ada pula yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang ke-24 tentang diantara karunia Allah bagi hambanya. An Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih azza wa jalla qala, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum falatazalamu. Ya ibadi kullukum dalun ila man hadaitu fastahduni ahdikum. Ya ibadi kullukum ja'iu ila man at'amtuhu fastatu'imuni ut'imkum. Ya ibadi kullukum arin ila man kasautu fastaksuni aksukum. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma dzalika min mulki syai'an. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjara qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa zalika min mulki syai'an. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idi wahid fas'aluni fa'ataitu kullu wahidin mas'alatahu ma naqasa zalika mimma indi wa ma yanqusul mihyatu idza udkhilal bahra. Ya ibadi innama hiya a'malukum usiha lakum faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsahu, rawahu Muslim. Artinya, dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, ia berkata dari Rasulullah SAW tentang apa yang beliau disalahkan dari Rabb-Nya Azza wa Jalla. Dia berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikannya haram bagi kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah sesat kecuali kepada orang yang aku beri petunjuk. Maka mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan memberikan petunjuk kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah lapar kecuali kepada orang yang aku beri makan. Maka mintalah makan kepadaku, niscaya aku akan memberikan makanan kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah telanjang kecuali kepada orang yang aku beri pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan memberikan pakaian kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian selalu berbuat kesalahan atau dosa di waktu malam dan siang hari, dan aku selalu mengampuninya. Maka mohonlah ampunan kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak dapat menimpakanku musibah hingga kalian dapat mampu menimpakanku musibah, dan kalian tidak akan pernah sanggup memberikanku manfaat hingga kalian dapat memberikanku manfaat. Wahai hamba-hambaku, sekiranya sejak orang pertama hingga terakhir seluruh manusia dan jin keadaannya seperti orang yang paling bertakwa di antara kalian, maka hal itu tidak
menambah kerajaanku sedikit pun. Wahai hamba-hambaku, sekiranya sejak orang pertama hingga terakhir seluruh manusia dan jin keadaannya seperti orang yang paling jahat di antara kalian, maka hal itu tidak menambah kerajaanku sedikit pun. Wahai hamba-hambaku, sekiranya sejak orang pertama hingga terakhir seluruh manusia dan jin keadaannya seperti orang yang Wahai hamba-hambaku, sekiranya sejak orang pertama hingga terakhir seluruh manusia dan jin berkumpul di tanah lapang, kemudian mereka meminta kepadaku dan aku memberikannya sesuai dengan permintaan mereka, maka apa yang ada di sisiku tidak berkurang sedikit pun, kecuali seperti berkurangnya air laut yang apabila dicelupkan jarum kemudian diangkat. Wahai hamba-hambaku, ketahuilah bahwa semua itu adalah amal perbuatan kalian yang aku tulis untuk kalian. Kemudian aku menyempurnakannya. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan, maka hendaklah ia memuji Allah. Dan barang siapa yang mendapatkan selain dari itu, jangan sekali-kali ia mencela kecuali kepada dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang ke-25 tentang setiap kebaikan adalah sedekah. An Abi Dzar radhiyallahu anhu aidan anna nasa min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin Nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah dhahaba ahlud duthuri bil ujuri yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim qala awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun inna bi kulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah wa amru bil ma'rufin sadaqah wa nahyi 'anil munkari sadaqah wa fi bud'i ahadikum sadaqah fakulna ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun qala ara'aitum law wada'aha fil harami kana lahu fiha wizrun fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun rawahu Muslim. Artinya, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa beberapa orang sahabat Nabi bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, orang kaya telah mendapatkan banyak pahala. Mereka sholat seperti kami sholat, mereka puasa seperti kami puasa, dan mereka bersedekah dari kelebihan harta mereka." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Bukankah Allah menjadikan sesuatu kepada kalian yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya setiap tasbih ucapan subhanallah itu adalah sedekah. Setiap takbir ucapan Allahu akbar itu adalah sedekah. Setiap tahmid ucapan alhamdulillah itu adalah sedekah. Dan setiap tahlil ucapan la ilaha illallah itu adalah sedekah. Menyuruh kepada yang ma'ruf atau kebaikan adalah sedekah. Mencegah dari yang mungkar adalah sedekah. Dan bercampurnya atau ijma' diri kalian dengan istrinya itu adalah sedekah." Kemudian mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah salah seorang di antara kami ketika mendatangi syahwatnya atau bersetubuh dengan istrinya akan mendapatkan pahala?" Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Bagaimana menurut kalian jika orang tersebut menempatkan syahwatnya di tempat yang haram? Bukankah ia mendapatkan dosa? Begitupun sebaliknya, jikalau ia menempatkan syahwatnya di tempat yang halal, maka ia akan mendapatkan pahala karenanya." Hadis riwayat Muslim. Hadis yang ke-26 tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nas alaihi sadaqah kullu yaumi tatlu fi syamsu ta'dilu bainal itsnaini sadaqah wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah wal kalimatu thayyibatu sadaqah wa bi kulli khatwatin tamshiha ila salati sadaqah wa tumitul adza 'anit tariqi sadaqah rawahu Bukhari wa Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Setiap persendian manusia wajib bersedekah setiap hari di mana pada saat matahari terbit pada hari itu. Engkau berlaku adil atau mendamaikan dua orang yang berselisih, maka itu adalah sedekah. Engkau membantu seseorang pada hewan tunggangannya, mengangkatnya ke atasnya, atau mengangkat barang-barangnya ke atas hewan tunggangannya, itu adalah sedekah. Engkau berkata dengan perkataan yang baik adalah sedekah. Kemudian langkah
yang engkau langkahkan ke masjid untuk melaksanakan sholat adalah sedekah, dan engkau menyingkirkan gangguan di jalanan, maka itu adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang ke-27 tentang kebajikan dan dosa. An Abi Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haqa fi nafsik wa qarita ayat taliya alaihin nas, rawahu Muslim. Artinya dari Abu Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, kebajikan itu adalah akhlak yang baik, sedangkan dosa adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu dan engkau tidak suka orang lain mengetahuinya. Hadis riwayat Muslim. Wa an Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ji'ta tas'alu anil birri wal ith. Faqala Al-birru ma tama'annat ilaihi nafsu wa tama'anna ilaihi qalbu wal ithmu ma haqa fi nafsik wa taraddada fi sadri wa in aftaka wa aftauka, rawainahu imamaini Ahmad bin Hambal wa Ad-Darimi bi isnadi hasan. Artinya dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendatangi Rasulullah SAW, kemudian beliau bersabda, apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebajikan dan dosa? Kemudian aku berkata, ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, mintalah fatwa kepada hatimu, karena sesungguhnya kebajikan itu adalah apa saja yang hati merasa tenang dan jiwa merasa tentram karenanya. Sedangkan dosa adalah apa saja yang mengganjal di hatimu dan membuatmu ragu, walaupun manusia memberikan fatwa kepadamu. Hadis hasan dan kami meriwayatkannya dari dua kitab musnad, Ahmad bin Hambal dan Ad-Darimi. Hadis yang ke-28 tentang wasiat Rasulullah kepada umatnya. An Abi Najih al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatu wajilat minal qulub wa tarafat minal uyun. Fakulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'i fa'ausina. Qala usikum bitaqwallahi azza wa jalla wa sam'i wa ta'ati wa in ta'ammar alaikum abadun wa fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajis wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa innahu kullu bid'atin dalalah. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa qala haditsun hasanun sahih. Artinya dari Abu Najih al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang membuat hati gemetar dan mata menangis. Kemudian kami berkata, wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah nasihat dari orang yang hendak pergi, maka beritahukanlah nasihat itu kepada kami. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, aku memberikan nasihat kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat meskipun kalian diperintah oleh budak. Sungguh orang yang hidup di antara kalian atau sepeninggalku, ia akan melihat banyak perselisihan. Oleh karena itu wajib atas kalian untuk berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang terbimbing. Gigitlah ia dengan gigi geraham kalian. Sungguh dan jauhilah setiap perkara yang diadakan, karena setiap bid'ah itu adalah sesat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Ia mengatakan bahwa hadis ini hadis hasan sahih. Hadis yang ke-29 tentang jalan-jalan kebaikan, pintu-pintu kebaikan. An Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi amali yudkhilni jannata wa yubaiduni anin nar. Qala laqad sa'alta an azim wa innahu la yasiru ala man yasarahullahu ta'ala alaihi ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an wa tuqimu sholata wa tu'tiya zakata wa tasumu ramadhana wa tahujjul baita. Thumma qala ala adulluka ala abwabil khair
As-saumu junnatun wa sadaqatu tudfi'ul khati'a kama yudfi'ul ma'un nar wa salatul rajuli fi jawfil lail thumma tala tatajafa junubuhum fil madaji hatta idza balagha ya'lamun thumma qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dhirwati sanami qultu bala ya Rasulullah qala ra'sul amril islam wa amuduhu shalah wa dhirwati sanamihil jihad thumma qala ala ukhbiruka bimilaki dhalika kulli qultu bala ya Rasulullah fa akhadhani bilisanihi faqala kuffa alaika hadha qultu ya nabiyullah wa inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bih faqala thaqilatka ummuka wa hal yakubbun nas fin nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim ila hasaidu alsinatihim rawahu at-Tirmizi wa qala haditsun hasanun sahih. Artinya dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku amal perbuatan yang dapat mengantarkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya engkau menanyakan tentang perkara yang besar, tetapi sesungguhnya hal itu adalah hal yang mudah bagi orang yang Allah mudahkan atasnya. Engkau beribadah kepada Allah dan jangan mempersekutukannya. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, maukah engkau aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai. Sedekah itu memadamkan kesalahan, sebagaimana air memadamkan api. Dan sholatnya seorang di pertengahan malam. Kemudian Rasulullah SAW membacakan firman Allah, lambunglah mereka jauh dari tempat tidurnya, hingga pada firman-Nya yang mereka kerjakan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, maukah engkau aku jelaskan tentang pokok segala perkara, tiang-tiangnya dan puncaknya? Kemudian aku berkata, mau ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, pokok dari segala perkara ya adalah Islam, tiang-tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, maukah engkau aku jelaskan tentang hal-hal yang dapat menjaga itu semua? Kemudian aku menjawab, mau ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda sambil memegang lidahnya, jagalah ini atau lisan. Kemudian aku bertanya, ya Rasulullah, apakah kita akan dihisab karena sebab perkataan kita? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, semoga ibumu kehilanganmu. Kalimat ini maksudnya adalah untuk memperhatikan kalimat sesudahnya. Bukanlah manusia tersungkur di neraka di atas wajahnya atau di atas hidungnya, akan tetapi karena sebab perkataannya. Hadis riwayat Tirmizi. Ia mengatakan bahwa hadis ini hadis hasan sahih. Hadis yang ke-30 tentang menjaga diri dari batasan-batasan syariat. An Abi Tha'labatal Khushani Jurthumi bin Nashir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha ta'ala farada faraida fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a tantahikuha wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghairan nisyani fala tabahatsu anha rawahu Ad-Darqutni wa ghairuhu. Haditsun hasan rawahu Ad-Darqutni wa ghairuhu. Artinya dari Abu Tha'labah Al-Khushani Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah menetapkan kewajiban, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya, dan telah menetapkan batasan-batasan, maka kalian janganlah melampauinya, dan telah mengharamkan beberapa hal, maka janganlah kalian melanggarnya. Dan Dia, Allah, telah mendiami beberapa hal sebagai rahmat atau kasih sayang kepada kalian. Bukan karena lupa, maka janganlah kalian membahasnya. Hadis riwayat Tirmizi. Ia mengatakan bahwa hadis ini hadis hasan sahih. Hadis yang ke-31 tentang keutamaan zuhud. An Abi Abbas Sahal bin Sa'd radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala
An Abi Abbas Sahal bin Sa'di Sa'ad qala Rasulullah qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, dullani ala amalin ila amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Faqala idh hada fid dunya yuhibbakallah wa idh hada fi ma 'indan nas yuhibbakan nas. Rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu. Haditsun hasan rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu. Artinya dari Abu Abbas Sahal bin Sa'di Sa'ad radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seorang pemuda bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah aku amal perbuatan yang apabila aku mengamalkannya, aku akan dicintai oleh Allah dan manusia." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zuhudlah di dunia, maka engkau akan dicintai oleh Allah, dan zuhudlah kepada apa yang dimiliki oleh manusia, maka engkau akan dicintai oleh manusia." Hadis hasan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Hadis yang ke-32 tentang larangan berbuat mudarat. An Abi Sa'di Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirara. Haditsun hasan rawahu Ibnu Majah wa Ad-Darqutni bi isnadi hasan. Artinya janganlah membuat kemudaratan dan jangan memudaratkan orang lain. Hadis hasan yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ad-Darqutni. Rawahu Malik fi al-Muwatta mursalan an Amri bin Yahya an abihi radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa asqata Aba Sa'id walahu turku yukawi ba'duha ba'dan. Artinya diriwayatkan pula oleh Imam Malik dari kitabnya Al-Muwatta dari Amr bin Yahya dan ayahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mursal dengan tidak menyebutkan Abu Sa'id. Hadis tersebut banyak riwayatnya dan saling menguatkan. Ya, itulah hadis arba'in yang telah saya hafalkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah pengucapan, mohon dimaafkan. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.